Selama 9 tahun menikah, aku selalu percaya pada suamiku. Tapi malam itu, aku memutuskan mengikuti dia diam-diam. Dan apa yang kulihat malam itu menghancurkan seluruh hidupku. Awalnya aku mencoba percaya, sampai suatu malam aku memutuskan melakukan sesuatu yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Aku mengikuti suamiku. Dan malam itu, aku melihat sesuatu yang menghancurkan seluruh hidupku. Namaku Maya, usia 34 tahun. Sudah 9 tahun aku menikah dengan seorang pria yang bernama Dimas. Selama bertahun-tahun hidup kami berjalan sederhana tapi tenang. Kami tidak kaya, tapi kami selalu berusaha menjalani semuanya bersama. Dimas bekerja di sebuah perusahaan logistik, sementara aku mengurus rumah dan sesekali membantu usaha kecil dari rumah. Setiap pagi ia berangkat kerja dengan senyum yang sama. Setiap malam ia pulang membawa cerita tentang pekerjaannya. Teman-temanku sering berkata bahwa aku beruntung memiliki suami yang setia dan bertanggung jawab. Aku juga percaya itu. Tidak pernah sekalipun aku berpikir buruk tentangnya. Bagiku, pernikahan kami mungkin tidak sempurna, tapi cukup untuk membuatku merasa aman. Namun beberapa bulan terakhir, sesuatu mulai terasa berbeda. Hal kecil yang awalnya tampak sepele, perlahan berubah menjadi pertanyaan besar di dalam hatiku. Perubahan itu dimulai dengan hal yang sederhana. Dimas mulai pulang lebih larut dari biasanya. Kadang jam 10 malam, kadang bahkan hampir tengah malam. Alasannya selalu sama, kerjaan lagi banyak. Aku mencoba memahami, kupikir mungkin memang pekerjaannya sedang sibuk. Namun lambat laun aku menyadari sesuatu. Dimas mungkin lebih sering memegang ponselnya, bahkan saat makan malam. Pandangannya sering tertuju ke layar kecil itu. Kadang ia tersenyum sendiri saat membaca pesan. Ketika kutanya, ia hanya menjawab singkat, "Teman kantor." Jawaban itu terdengar sederhana, tapi entah kenapa membuat hatiku tidak tenang. Aku mencoba menepis pikiran buruk, namun semakin hari, perasaan aneh itu semakin sulit diabaikan. Seolah-olah ada bagian dari hidup Dimas yang tidak lagi ia bagi denganku. Suatu malam, Dimas berkata ia harus lembur lagi. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Ia tampak lebih rapi dari biasanya. Parfum yang ia gunakan juga terasa lebih kuat. Aku hanya mengangguk saat ia berpamitan. Namun setelah pintu rumah tertutup, aku berdiri lama di ruang tamu. Hati kecilku berkata sesuatu. Tanpa banyak berpikir, aku mengambil jaket dan keluar rumah. Aku mengikuti Dimas dari kejauhan. Jantungku berdebar kencang sepanjang perjalanan. Sebagian diriku berharap semua ini hanya kesalahpahaman. Aku berharap melihatnya benar-benar menuju kantor. Namun ketika mobilnya berhenti di depan sebuah rumah yang tidak pernah kulihat sebelumnya, perasaan takut mulai memenuhi dadaku. Aku berdiri di balik bayangan pohon di seberang jalan. Dimas keluar dari mobilnya, lalu berjalan menuju pintu rumah itu. Beberapa detik kemudian pintu terbuka. Seorang wanita muncul. Wanita itu tersenyum. Dan Dimas membalas senyum itu dengan cara yang tidak pernah lagi kulihat di rumah. Dadaku terasa seperti dihantam sesuatu. Aku berharap salah melihat. Namun kemudian wanita itu memeluknya. Dunia terasa berhenti di malam yang sunyi itu. Aku menyadari satu hal yang sangat menyakitkan. Suamiku memiliki kehidupan lain yang selama ini tidak pernah ku ketahui. Aku tidak langsung pulang malam itu. Aku hanya duduk lama di dalam mobil, mencoba memahami semuanya.
Selama 9 tahun pernikahan, aku selalu percaya pada Dimas. Aku membangun hidupku bersamanya. Aku mempercayakan masa depanku padanya. Namun dalam satu malam, semua kepercayaan itu runtuh. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Bukan hanya karena pengkhianatan itu, tapi karena aku merasa seperti orang asing dalam pernikahanku sendiri. Bagaimana mungkin seseorang yang setiap hari tidur di sampingku bisa menyimpan rahasia sebesar ini? Malam itu aku menyadari satu hal yang pahit. Kadang orang yang paling kita percaya justru orang yang paling mampu menyakiti kita. Keesokan paginya, aku tidak menunggu lama. Saat Dimas pulang kerja, aku menatapnya dengan tenang. Tidak ada teriakan, tidak ada kemarahan. Aku hanya berkata pelan, "Aku tahu semuanya." Wajahnya langsung berubah pucat. Ia mencoba menjelaskan, mencoba meminta maaf. Namun saat itu hatiku sudah terlalu lelah untuk percaya lagi. Kadang keputusan paling sulit dalam hidup adalah melepaskan seseorang yang pernah kita cintai sepenuh hati. Hari itu aku belajar sesuatu. Kesetiaan bukan hanya tentang tinggal bersama, tapi tentang menghargai orang yang mempercayai kita. Dan ketika kepercayaan itu dihancurkan, tidak semua hubungan bisa diselamatkan. Kadang kita terlalu percaya pada seseorang, sampai lupa menjaga hati kita sendiri. Kepercayaan adalah pondasi sebuah hubungan. Sekali hancur, tidak semua hubungan mampu berdiri kembali. Kalau cerita ini terasa dekat dengan hidupmu, subscribe channel ini. Di sini kita berbagi tanpa saling menyalahkan. Terima kasih sudah mendengarkan cerita hati Indonesia.